Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini aku punya kompos ya, yang buat sendiri dari rumput-rumput bekas dan dari daun-daun kering. Rumput-rumput bekas, rumput-rumput bekas potongan di halaman ya, dan daun-daun kering, serta dus bekas. Hasilnya seperti ini. Tuh. Udah seperti tanah ya. Nah, gimana cara buatnya? Nah, kita saksikan ya videonya. Jangan di skip, kita amati dari awal sampai akhir. Nah, ini dia caranya. Saya punya daun-daun seperti sebanyak itu. Kemudian ada daun kering ya. Dan dus bekas. Nah, ini apa? E4 kita masukkan ke dalam air di ember ukuran berapa ya, ini mungkin sekitar 8 liter ya, 8 atau 10 liter. Kita masukkan 2 tutup botol aja dan kita aduk-aduk. Itu dus bekasnya yang sudah aku potong-potong ya, udah aku cacah, disobek-sobek tuh sebanyak itu. Kemudian nah ini kemarin aku bikin pakai karung, sekarang bikin pakai komposter bag ya, kompos bag. Nah, ini air larutan tadi kita campurkan dengan gula kurang lebih 4 sendok. Kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk terus ya sampai larut. Gula ini sebagai makanan untuk bakteri tadi ya, yang terdapat dalam E4 tadi. Nah, tuh seperti itu. Ya, kita mulai ya pembuatan kompos dengan kardus bekas. Pertama, kita siapkan kompos bagnya. Kalau nggak punya juga bisa pakai karung seperti kemarin aku bikin ya. Kemarin aku bikin di karung aja, nggak pakai kompos bag seperti ini. Pertama kita masukkan daun-daun kering, kemudian dus bekasnya, dus bekas yang sudah kita sobek-sobek kecil ya. Jadi daun-daun kering dan dus bekas ini sebagai unsur karbonnya. Kita masukkan. Selanjutnya kita basahi dengan larutan E4 yang dicampur gula ya. Nah, kita basahi sekedarnya, jangan terlalu basah. Kemudian kita masukkan daun-daun. Nah, ini daun dari daun mangga nih ya, kebetulan di rumah ada daun mangga, atau juga bisa rumput-rumput di sekitaran rumah kita. Nah, ini daun yang masih basah ini sebagai unsur nitrogennya. Jadi karbon dan nitrogennya ini harus seimbang ya. Aku sih pakai ukuran 2 genggam dus kering ya, dus atau daun kering, kemudian 2 genggam daun basahnya. Terus kita lapis seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan lagi daun keringnya atau dus bersama dengan dus bekas tadi ya. Jadi sampah-sampah yang selama ini kita pikir gak ada gunanya, ternyata bisa kita manfaatkan seperti ini. Nah,
kita basahi lagi, karena dia kan tidak mengandung air ya, si dus-dus dan daun kering ini. Karena kita bantu dengan cairan. Kalaupun tidak ada IM4, bisa juga pakai air biasa, bisa. Nah, kita masukkan lagi daun basahnya, terus seperti itu ya, berlapis-lapis sampai habis. Ya. Oke, kita masukkan lagi daun basahnya. Jadi selain kita punya kompos untuk tanaman kita ya di rumah, dengan cara ini kita pun ya sedikit meringankan petugas pengambil sampah, sehingga kan dia lebih ringan ya, karena sampah di rumah kita tidak terlalu banyak, itu berkurang dengan kita bikin seperti ini. Nah, ini terakhir kita selesai, kita masukkan lagi dus bekasnya. Kita guyur lagi dengan larutan IM4 tadi. Ini kalau pakai kompos bag ini kalau buat aku sih ringan ya, ringankan. Jadi dia punya di atasnya itu ada sleting, jadi kita bisa buka tutup dengan mudah. Kemudian di bawahnya pun ada kita bisa lihat ya di dalamnya, kita bisa buka dari bawah. Tuh, seperti itu. Jadi dari ini sih kayak nggak akan penuh ya. Ini kan kapasitas 80 liter kompos bagnya. Paling saya bisa isi setengahnya, dan itu pun kalau sudah jadi kompos akan menyusut lagi lebih sedikit. Ini lumayan ya untuk membuat kompos sebesar ini. Dengan kompos bag sebesar ini, aku kemarin kurang lebih perlu dus bekas sebanyak ya ada sekitar 7 ya, 7 dus mie instan itu loh, seperti itu. Terakhir kita banjur lagi, kita guyur sampai basah. Kita habiskan larutan E4-nya agar merata semua ya sampai bawah. Nah, seperti itu. Tuh, udah ada bukaan di bawahnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengaduk kompos ini,
Jadi bagian bawah kita ambil menjadi dia bagian atas bisa dari bawah seperti itu ya. Ada resletingnya juga, praktis banget. Tapi kali ini aku sih nggak akan mengaduknya, jadi aku biarin aja. Nah, disimpan di sini ya, di bawah pohon, jadi dia nggak kena panas tuh, seperti itu. Seharusnya supaya lebih cepat hancur, bisa kita aduk kompos ini 3 hari sekali ya, seminggu sekali bisa, sambil dilihat kelembapannya. Kalau misalnya kering, kita bisa tambahkan air biasa aja. Tapi aku sih nggak akan sering-sering buka ya, karena lembab juga kan, paling seminggu sekali. Nah, nanti hasilnya insya Allah kurang lebih seperti ini tuh. Karena kemarin pun aku lakukan cara yang sama, tapi beda wadah aja ya. Ini di karung, yang tadi kita bikin di kompos bag. Oke, selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.